Bab 410 Pilihan Terbaik. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. ELEANORLEYWIN. Saat aku mendengar gumaman bersemangat para kurcaci semakin keras, aku menyelinap lebih dalam ke dalam bayang-bayang ruangan tempat aku bersembunyi. Para penjaga di ujung lorong tidak beranjak dari posisi mereka di depan laboratorium Gideon, tetapi mereka telah membuka pintu laboratorium untuk mencoba dan menguping kehebohan di bawah, yang menguntungkanku. Dengan kehendak binatang buas aku aktif, aku dapat mendengarkan saat Daimor Silver Sale menerima penganugerahannya. Sensitivitas yang meningkat tidak hanya menangkap suara dari jauh tetapi juga menerjemahkan getaran halus dari gerakan mereka dan penggunaan mana melalui batu ke dalam sensasi juga. Daimor dan 3 kurcaci lainnya keluar ke aula sesaat kemudian, mengobrol seperti sekelompok gadis remaja di distrik perbelanjaan. Ah, aku tidak sabar untuk melihat wajah Patua Earthbound saat dia mendapatkan banyak kekuatan baruku, kata Daimor. Dan kakak laki-lakiku juga. Bagaimana mereka mengatur kehadiran mereka di rapat dewan di atas kepalaku. Nah, mari kita lihat siapa yang memiliki sesuatu untuk dibicarakan sekarang. Suara lain dengan cepat menambahkan, Augmenter 2 elemen, yang pertama dalam 3 generasi Silver Sales. Ayahmu akan sangat gembira, Tuan. Percakapan mereka tidak berarti banyak bagi aku, jadi, terlepas dari kenyataan bahwa aku dapat terus mendengarkan mereka setidaknya selama beberapa menit, bahkan ketika mereka bergerak semakin jauh, aku malah mencoba untuk memblokir kebisingan dan fokus pada saudara laki-lakiku dan orang-orang yang bersamanya, Gideon, Emily Watsken, dan seorang wanita yang kupikir pasti punggawa yang ditangkapnya, Lyra, yang sekali lagi dikurung di sebuah ruangan di bawahku. Aku harus memusatkan perhatian melalui 2 pintu dan batu keras setinggi 10 kaki, tetapi jika aku menahan napas, aku hanya bisa melihat getaran lemah dari percakapan mereka. Bagaimana perasaanmu? Kakakku bertanya pada Emily. Baik, hanya perlu istirahat sebentar, terdengar jawaban lemahnya. Beri dia 1 atau 2 jam, setidaknya, sebelum mencoba ritual itu lagi, kata punggawa itu. Jawaban Gideon lebih keras dari yang lain. Tapi aku butuh titik data ketiga atau apa yang telah kita lihat sejauh ini tidak berguna. Seseorang yang Arthur telah menghabiskan banyak waktu yang paling banyak, berjam-jam. Tidak ada jalan tengah atau cukup dekat, itu harus. Gideon, berhenti mengaktifkan bentuk mantramu, kata kakakku, nadanya putus asa sekaligus pasrah. Seniman tua yang lucu itu berdeham dan menggumamkan sesuatu yang tidak kutangkap, karena pada saat yang sama sesuatu yang berat jatuh ke tanah beberapa lantai di atasnya, dan suara kurcaci yang dalam mengumpat. Aku mengubah posisi, mengarahkan satu mata ke pintu yang terbuka ke ruangan ini saat aku mencondongkan tubuh lebih dekat ke tanah, berusaha mendengar lebih baik. Aku perlu berpikir, dan Emily perlu istirahat, kata kakakku dengan tegas. Baik, baik, tapi jangan seharian. Tentukan pilihanmu dan bawa mereka ke sini siang ini, tuntut Gideon. Mereka mengucapkan selamat tinggal, dan aku mendengar cakar regis menggores batu saat mereka mulai bergerak ke arahku. Aku melihat sekilas ke sekeliling ruangan tempat aku bersembunyi, yang berada di ujung lorong dari laboratorium Gideon. Itu tampak seperti ruang kelas bekas, penuh dengan meja berukuran kurcaci, rak kosong, dan beberapa meja bernoda jelaga. Di mana pintu dulu sekarang hanya pintu terbuka. Sejauh yang aku tahu, aku cukup dekat untuk berada tepat di atas ruangan tempat Gideon menjalankan eksperimennya. Arthur dan temannya bergerak dalam diam, tapi aku tahu mereka bisa berkomunikasi tanpa berbicara. Aku bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan. Atau mungkin siapa yang mereka bicarakan. Mereka membutuhkan seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu bersama kakak aku, dekat dengan, untuk tahap eksperimen mereka selanjutnya. Aku segera dan benar-benar menginginkannya menjadi aku. Bukan karena aku menginginkan rune Alakrian, atau bentuk mantra, seperti yang disebut Gideon dan Arthur, meskipun peningkatan kekuatanku yang tiba-tiba dan klarifikasi intiku memang terdengar bagus. Tapi yang benar-benar aku inginkan adalah terlibat, membantu. Di antara perjalanan panjang melintasi padang pasir bersama, pelatihan dan meditasi kami, makan dan bahkan tidur di tempat yang sama, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, bahkan ibu. Tetapi aku juga langsung tahu bahwa dia tidak ingin menempatkan aku dalam risiko. Jadi, aku hanya perlu meyakinkan dia bahwa akulah satu-satunya pilihan, pikirku, menguatkan diri untuk tugas itu. Aku melihat Arthur dan serigala bayangan besar lewat dari tempat aku dengan hati-hati bersembunyi di balik meja yang lebih besar, tetapi tidak segera keluar. Sebaliknya, aku fokus pada langkah mereka, menunggu sampai mereka jauh di depan untuk mengikuti. Aula itu bersih kecuali untuk 2 penjaga, dan jika aku tetap bersandar pada dinding yang jauh, aku bisa menggunakan tiang penopang yang melapisi dinding halus koridor untuk menghindari garis pandang mereka, seperti yang kulakukan ketika aku menyelinap. Di sini untuk memulai. Bagaimanapun, para penjaga fokus pada diri mereka sendiri, mengobrol dengan bersemangat tentang Daimor Silver Sale dan apa arti eksperimen Gideon bagi Fildorial. Dengan kehendak binatang buas aku yang masih aktif, aku peka terhadap kebisingan sekecil apapun, terutama kebisingan aku sendiri, yang membantu aku merayap dalam keheningan total. Kupikir aku tidak akan mendapat masalah hanya karena berada di terowongan ini, tapi aku tidak ingin Arthur tahu bahwa aku telah memata-matai dia setelah dia berlari dengan terburu-buru.
Dia akan marah dengan aku, mengatakan bahwa aku terus-menerus mengabaikan keselamatan aku sendiri dan mengambil risiko yang tidak perlu, sama sekali tidak menyadari betapa munafiknya dia saat memberikan kuliah. Aku memaksakan diri untuk berhenti menempuh jalan mental ini. Aku perlu memikirkan tentang bagaimana aku akan meyakinkan dia untuk membiarkan aku berpartisipasi dalam eksperimen Gideon. Arthur bergerak perlahan, tidak diragukan lagi tenggelam dalam pikirannya dan tidak terburu-buru, tetapi aku harus berasumsi bahwa dia sedang menuju rumah. Mengambil rute yang sedikit lebih jauh ke belakang, aku bergegas dengan cepat dan diam-diam, menggunakan akal sehatku untuk menghindari persimpangan jalan dengan penjaga, penyihir, atau penduduk lain yang sering mengunjungi terowongan ini. Namun, bukannya masuk ke dalam, aku bersandar ke dinding di sebelah pintu dan menunggu. Ketika, beberapa menit kemudian, aku mendengar tanda cakaran, aku melepaskan kehendak buas aku dan dengan hati-hati mengatur fitur aku menjadi senyuman polos. Ketika Arthur melangkah ke tikungan, aku melambai kecil dan berkata, semuanya baik-baik saja di sana. Arthur berhenti, keterkejutannya terbaca jelas di wajahnya. Ya, itu bukan keadaan darurat. Apa yang kamu lakukan di sini? Menunggumu, kataku jujur, membenamkan ujung sepatu rodaku ke lantai. Kamu pergi untuk sementara waktu. Gideon, katanya hanya sebagai penjelasan, dan aku tersenyum. Arthur bersandar di dinding di seberangku di lorong jongkok dan memperhatikanku dalam diam. Aku merasa bersalah menusuk hingga merinding di punggung lenganku saat aku memikirkan cara terbaik untuk meyakinkan dia untuk memilihku tanpa memberikan ekspedisi mata-mataku. Apa yang salah? Dia bertanya setelah beberapa saat. Apa? Tidak apa-apa, kataku terburu-buru, menyelipkan seikat rambut ke belakang telingaku. Matanya menyipit, dan kemudian ekspresinya melembut. Berapa banyak yang kamu dengar? Aku membuka mulutku, dan dia mengangkat alis. Alih-alih mencoba berbohong, aku menghela napas. Bagaimana kamu tahu? Rasa bersalahmu mungkin juga tertulis di dahimu dengan tinta, katanya sambil tertawa. Aku mengerang, menarik rambut yang baru saja kurapikan di depan wajahku untuk menyembunyikan mataku. Maaf, aku hanya. Dia mengabaikan permintaan maafku. Aku mengerti. Tidak masalah. Terlepas dari pengampunannya, keheningan yang ada di antara kami terasa masam dan canggung. Aku ingin membantu dengan sidang penganugerahan, aku memaksa keluar. Dia mengangguk dengan serius. Tidak ada seringai terkejut atau tawa tidak percaya, yang membuatku merasa lebih baik. Dia sepertinya benar-benar mempertimbangkannya. Kemudian dia berkata, aku sudah memutuskan Jasmine. Dia lebih tua dan lebih teruji pertempuran, dan menghabiskan waktu denganku hampir sama banyaknya denganmu. Aku telah mengantisipasi jawaban ini tetapi aku tetap diam. Regis, yang mondar-mandir di aula saat kami berbicara, berhenti. Ditambah lagi, aku tinggal di intinya selama beberapa hari. Itu mungkin membuat perbedaan juga. Ketika aku berada di kemah dengan semua orang Alakrian itu, beberapa dari mereka masih sangat muda, kata aku, mengemukakan argumen tandingan yang telah aku siapkan. Mereka mendapatkan penganugerahan pertama mereka sangat awal, bukan? Aku jauh lebih muda dari Jasmine, lebih dekat dengan usia yang harus diberikan. Poin, Ellie, kata Regis saat kepalanya menoleh dariku ke Arthur lalu kembali. Ini bukan hanya tentang kamu menjadi saudara perempuanku, kata Arthur, menjauh dari dinding dan melangkah lebih dekat. Sebenarnya, kamu memiliki banyak variabel yang tidak dimiliki Jasmine. Kamu adalah penyihir mana murni tanpa afinitas unsur, kamu adalah penjinak binatang buas, dan kamu memiliki keturunan jin. Variabel berarti bahaya dalam hal ini, El. Tetap saja, aku terdiam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Aku tidak membantah poin-poin yang dia buat, hanya merasa yakin bahwa, terlepas dari risikonya, aku adalah pilihan terbaik. Mengapa kamu begitu bersikeras tentang ini? Arthur bertanya, mengamatiku dengan hati-hati dengan mata emas cerah itu. Ini bukan satu-satunya kesempatan yang akan kamu dapatkan. Setelah prosesnya diuji secara menyeluruh, kamu akan mendapat giliran, aku janji. Kamu tidak bisa mengerti, kataku ke arah kakiku. Ketegangan merayap ke bahu dan leher aku, dan naluri untuk mengubur apa yang aku rasakan membuat aku sulit berbicara. Kamu tidak perlu meringkuk dengan ibumu setiap kali para pengikut atau skites datang mengetuk, mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu melindunginya ketika kamu berdua tahu betul bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak berguna melawan musuh semacam itu. Aku berpaling dari Arthur, menatap membabi buta ke koridor kosong yang menjauh dari kamar kami. Hanya saja, sangat membuat frustrasi, merasa sangat tidak berdaya. Aku menyandarkan kepalaku ke dinding dan menghela nafas panjang seperti desahan. Aku bisa merasakan tatapan Arthur membara ke sisi wajahku, tapi aku tidak ingin memandangnya, tidak ingin melihat belas kasihan atau ketidaksetujuan atau kekecewaan. Terdengar erangan engsel, dan suara ibuku berkata, kamu harus memilih Ellie. Aku berbalik untuk melihat ibu, ternganga kaget karena intervensinya. Bahkan jika aku meyakinkan Arthur, aku berharap untuk bertengkar lagi dengannya. Arthur tampak sama lengah, dan dia menggosok bagian belakang lehernya dengan canggung tetapi tidak menanggapi. Kamu mendengar semuanya, aku bertanya padanya. Dia memberiku senyum masam. Kamu tidak benar-benar diam di sini. Dia memperhatikan kami sejenak, sedih tapi bertekad, sebelum melanjutkan.
Kita semua, dalam bahaya terus-menerus. Mungkin mengambil risiko adalah satu-satunya jalan ke depan. Mungkin, kami terlalu berhati-hati, terlalu rela membiarkanmu melindungi kami. Tapi tidak ada cara untuk mengetahui kapan salah satu dari banyak musuh kita akan muncul dan menghujani kita dengan api neraka. Kamu mungkin tidak berada di sini saat mereka melakukannya, jika musuh kita bijak, dia akan memastikannya. Tapi sepertinya ini bisa menjadi cara untuk membantu kami mempersiapkan diri, dan jika kakakmu adalah pilihan subjek tes terbaik, biarlah. Ada sesuatu yang angker dan sedih di matanya, keletihan lelah yang hampir menghancurkan hatiku untuk melihatnya. Menggigit bibir bawahku yang gemetaran, aku menatap tanah, tanpa kata. Yang kuinginkan, bahkan sebelum perang, sebelum semua ini dimulai, adalah kekuatan untuk melindungi kalian, kata Arthur, suaranya rendah dan sedih. Aku melirik ke arahnya, tapi wajahnya tersembunyi di balik tirai rambut pirang gandum. Kurasa bahkan sekarang, setelah semua yang telah terjadi, aku tidak bisa, dia menyelesaikannya, dagunya dimiringkan ke atas memperlihatkan senyum kesakitan di balik rambutnya. Ibu menyeberangi lorong, tangannya membelai rambut Arthur. Kami tidak pernah dijanjikan hari lain, katanya muram. Kemudian dia setengah berbalik untuk menatapku. Tapi kita punya hari ini, dan ada begitu banyak yang bisa kita lakukan dengannya. Emily sedang menunggu kami di lab Gideon, sebuah ruangan besar yang penuh dengan meja, rak, peralatan berdengung, dan tumpukan catatan, semuanya dihangatkan oleh tungku garam api besar di satu sisi. Dia menatapku bingung, yang kemudian pindah ke Arthur bertanya. Dia hanya mengangguk, jadi dia mengangkat bahu, berbalik, dan membawa Arthur, Mom, dan aku melewati celah melengkung di seberang kami, menuruni tangga, dan ke pintu tertentu. Aku melihat ke sekeliling aula tanpa fitur, mencoba memetakannya dibandingkan dengan ruang kelas di atas, ingin tahu tentang kekuatan inderaku yang terikat dengan binatang buas. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pintu terbuka saat disentuh Emily, dan dia membawa kami ke ruangan sederhana yang remang-remang. Lingkaran rune telah diukir di lantai dan diisi dengan logam keperakan yang bersinar redup, dan semacam artefak telah dibangun tepat di luar lingkaran. Satu meja didorong ke satu dinding, dan bermacam-macam barang yang tampaknya acak duduk di atasnya. Master Artificer, Gideon, mengutak-atik peralatan, sementara punggawa, Lira Dreide, duduk dengan punggung bersandar pada dinding melengkung dan membaca dengan teliti semacam buku tebal tua. Tentang waktu, gumam Gideon, hanya melirik sepintas padaku. Kakak, iya, aku kira ada orang yang lebih buruk yang bisa menghabiskan waktu bersama kamu. Dia bukan kandidat yang ideal, bukan. Inti oranye gelap, penjinak binatang buas, tidak tahu bagaimana itu berinteraksi dengan pemberian, jika sama sekali, dan hampir tidak seorang anak. Subjek tes yang lebih dewasa adalah. Aku seorang Liwin, kataku tegas, memotong kritiknya. Adikku dan aku sama-sama harus menjadi dewasa dengan cepat. Tentu saja, ada detail kecil tentang Arthur yang sudah dewasa, secara mental, ketika dia dilahirkan dalam keluarga kami, tetapi aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengetahui fakta itu. Aku siap untuk ini. Oh, kan? Gideon bertanya, meninggalkan pekerjaannya dan mencondongkan tubuh ke arahku. Siap untuk memiliki mantra yang berpotensi kuat yang dituliskan ke dalam tubuh kamu oleh sihir yang tidak diketahui dan bermusuhan, mantra yang pasti tidak seperti sihir apapun yang telah dipahami oleh pikiran kecil kamu sebelumnya dan bisa membunuh kamu dengan sangat baik jika kamu tidak melakukan persis seperti kamu. Diberitahu. Bibirku terbuka untuk meyakinkannya bahwa aku memang siap untuk itu, tapi aku tersedak kata-kata itu. Semua baik-baik saja memperdebatkan hal ini dari keamanan kamar kami di atas, tetapi sekarang, di bawah sini dalam kegelapan, melihat Emily mengenakan jubah seremonialnya yang aneh, jari-jarinya tanpa sadar menelusuri garis tongkat hitam, tiba-tiba aku grogi. Dia, kata Arthur, melangkah ke sampingku dan meletakkan tangan di bahuku. Kebanggaan yang membengkak meredakan saraf aku dan melepaskan simpul yang terbentuk di bagian belakang tenggorokan aku. Emily mendekat, memberiku senyum menghibur, dan menyelipkan lengannya ke lenganku. Kau akan baik-baik saja, aku yakin. Arthur sudah memberitahumu apa yang akan terjadi. Aku mengangguk saat dia membawaku ke tengah lingkaran rune. Dia menunjuk ke tanah, jadi aku duduk, menyilangkan kaki dan lengan bertumpu di lutut, dan menatapnya. Dia hanya tersenyum lagi sebelum pindah ke meja, di mana dia menyelipkan semacam gelang di pergelangan tangannya, lalu mengambil tongkat itu. Nyonya, Liwin, jika kamu akan mundur, tanyanya dengan hormat. Ibu tampak ragu-ragu, dan aku yakin dia mulai menyesal mendukung hal ini, tetapi dia menuruti permintaan Emily. Adikku, sebaliknya, berlutut di sampingku, tepat di luar rune. Mata emasnya bertemu denganku dan dia mengedipkan mata. Paparan Aether Maksimum, jelasnya pelan. Gideon telah menarik buku catatan dan pena dari jubahnya dan sedang menulis dengan marah. Punggawa itu berdiri diam di dinding di seberang ibuku. Bayangan Emily melintas di atasku saat dia bergerak untuk berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan dia menjulang di sana, dan instingku untuk bergerak atau berbalik, menyebabkan bulu kuduk merinding mengeraskan kulit lengan dan leherku. Ellie, kami rasa ini akan menyakitkan, kata Emily, nada suaranya masam, seolah dia tidak menyukai apa yang dia katakan. Sebuah tanda diterima dengan mudah oleh seorang penyihir veteran,
tetapi bahkan lambang menyerang Master Gideon seperti pukulan, membuat dia kehabisan napas. Jika kamu menerima bentuk mantra yang lebih kuat, maka efeknya pada tubuhku juga akan lebih kuat. Aku selesai untuknya, menatap rune yang berkilauan di depanku. Ya, ada jeda, lalu, apakah kamu siap? Aku mengatupkan gigiku dan memaksa diriku untuk duduk tegak. Aku tidak takut sakit. Ya. Di belakangku, aku mendengar Emily mulai bergerak, kain jubah beratnya menggesek dirinya sendiri, pantat tongkatnya membentur batu, hembusan napas yang panjang. Cahaya di ruangan itu berubah. Ada cahaya halus, mungkin dari kristal di bagian atas tongkat. Kemudian setiap otot di tubuh aku disita. Aku tersentak, punggungku terkunci dalam lengkungan yang tidak nyaman, mulutku terbuka, erangan setengah jalan ke bibirku, jari-jariku mencakar pahaku, mataku melebar, begitu lebar hingga terbakar dan dipenuhi air mata. Rasanya seperti sebuah cap, seperti besi panas membara menekan pangkal tulang belakang aku yang membakar setiap saraf di seluruh tubuh aku. Aku membentak seperti tali busur yang terlalu ditarik, kelumpuhan pecah, erangan berubah menjadi jeritan lemah saat aku jatuh ke lantai yang dingin, menarik napas lemah, melawan paru-paruku sendiri, yang menolak untuk menggerakkan udara. Mom mengatakan sesuatu, kicauan panik yang masuk dan keluar fokus, diikuti oleh bariton Arthur yang memerintah. Kelopak mataku menutup sendiri, dan dalam kegelapan, segalanya menjadi lebih buruk. Tidak, tidak lebih buruk, hanya lebih. Aku mencoba membuka mata, tapi tidak bisa. Aku ingin meminta bantuan, tetapi lidah aku tidak mengikuti instruksi. Dan beban sensasi bertambah, tekanan bangunan berpusat di bagian bawah punggungku. Sebuah tangan yang kuat mencengkeram bahuku, menyeretku kembali ke posisi duduk, tapi aku hanya samar-samar menyadarinya, seperti terjadi di sisa-sisa terakhir mimpi tepat saat aku terbangun. Mana menabrakku, gelombang demi gelombang, seperti yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mataku langsung terbuka. Dua bola emas seperti matahari kecil melayang tepat di atasku, bergerak cepat dalam semburan kecil. Inti aku bergetar, dan aku pikir aku mungkin sakit. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak dapat kukatakan dengan kata-kata, dan aku tahu aku sedang sekarat, karena bahkan ketika pedang Asura menembusku, aku masih merasa seperti diriku sendiri, masih hadir karena rasa sakit di tubuhku, tetapi sekarang, dengan tiba-tiba yang mencengangkan. Rasa sakitnya hilang, dan aku tidak merasakan apa-apa selain ketiadaannya. Dia akan mengalami shock, sebuah suara yang mendayu-dayu dan manis berkata dengan tegas, dan mata emas itu menghilang, digantikan oleh rambut merah menyala. Eleanor, fokuslah pada suaraku. Pikirkan dan ambil arti dari kata-kata aku. Inti kamu dengan cepat diklarifikasi, dan tubuh kamu sedang berjuang untuk menyesuaikan diri. Ini akan segera berakhir, tetapi kamu harus tetap hadir. Pikiran dan pikiran kamu memandu prosesnya. Tetap di sini, dengan suaraku. Aku merasakan wajahku berkerut kebingungan saat otakku berjuang bukan dengan arti kata-katanya, tapi untuk memahami keanehan situasinya, seorang pengikut Alakrian, seorang wanita yang bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu di Catian, sekarang adalah dengan tulus membimbing aku melalui proses yang telah kami curi dari orang-orangnya. Dan aku pikir justru inilah yang membuat aku keluar dari spiral dingin yang telah aku ikuti. Napas aku menjadi lebih mudah dan sensasi kembali. Aku menjadi sadar akan batu dingin yang menekan kaki dan punggung aku, dan keringat menempel di wajah aku, dan rasa sakit yang dalam di otot aku karena tiba-tiba mengepal dan melepaskan, dan akhirnya tangan memegang kedua sisi wajah aku dengan kuat, memaksaku untuk menatap mata punggawa itu. Senyum tipis merekah di wajahnya, dan dia membiarkanku pergi. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menekan tanganku ke tanah dan menarik napas pelan dan teratur. Sebuah tangan mengusap punggungku dengan lembut, di antara tulang belikatku. Eleanor, kita perlu melihat, kata punggawa itu. Aku hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Aku merasakan ujung bajuku ditarik ke atas saat Lira bergerak di sekitarku, lalu Mom ada di sana, tangannya bertumpu di atas tanganku. Matanya mengikuti punggawa pada awalnya, tapi kemudian beralih ke mata aku. Mereka penuh dengan air mata yang akan jatuh, tetapi ada senyum bergetar di wajahnya. Jadi, itu benar, kata punggawa itu pelan, suaranya penuh kekaguman dan rasa hormat. Sebuah regalia, itu, seharusnya tidak mungkin. Melepaskan satu tangan, aku meraih ke belakang dan menggosok kulit punggung bawahku, di mana bentuk mantranya masih terasa geli. Dan lihat itu mendorongnya ke tahap kuning muda, kata Gideon. Jantungku berdegup kencang di dalam dadaku, dan aku mengalihkan perhatianku ke dalam. Dia benar. Meski sakit dan lelah, aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan aku tidak sabar untuk memulai. Aku ingin mengujinya, kataku di sekitar benjolan kering di tenggorokanku. Kita bisa menunggu, kata Mom, tapi Gideon sudah bergerak. Dia mengusir semua orang kembali dan mengaktifkan artefak. Gelembung transparan mana berkilauan hidup di atas lingkaran, memisahkanku dari yang lain. Gideon, kata kakakku dengan nada peringatan, tapi Gideon juga mengabaikannya. Berdiri di depanku, tepat di sisi lain perisai, dengan buku catatan di tangan dan mata berbinar karena penasaran, Gideon berkata, kalau begitu, lanjutkan. Punggawa mulai melatih aku melalui proses, menjelaskan bagaimana mencari rune, seperti apa rasanya. Dengan hati-hati, aku mengikuti instruksinya.
Rune berkembang menjadi kehangatan dan kekuatan saat mana disalurkan ke dalamnya dari inti aku, dan aku menunggu beberapa wahyu, beberapa kekuatan untuk memanifestasikan dirinya. Dan bukannya tidak terjadi apa-apa, ada fokus tertentu pada mana, seperti aku lebih sadar akan inti semua orang dan penghalang mana yang termanifestasi ke dalam perisai, tapi hanya itu. Mungkin kamu tidak bisa menyalurkan cukup mana untuk mengaktifkan regalia dengan benar, renung Lira saat aku menjelaskan perasaanku. Ini, coba ini, kata Gideon sambil menonaktifkan perisai berbentuk kubah dan memberiku kristal mana yang besar, lalu mengaktifkan kembali perisai itu. Gambarlah di atasnya. Aku melirik Arthur, yang memperhatikan semuanya dengan hati-hati, lalu ke ibu, yang menutup mulutnya dengan kedua tangan dan praktis bergetar karena energi gugup. Menutup mataku, aku menarik mana yang terperangkap di dalam kristal dan mengarahkannya ke bentuk mantra. Sensasi kesadaran kembali, dan rasanya lebih mudah daripada yang kuingat untuk menggunakan kristal mana, tetapi tidak ada efek tambahan yang muncul dengan sendirinya. Aku melepaskan kendaliku atas kristal dan rune sambil menghela nafas. Apa yang aku lakukan salah? Emily, yang bersandar di meja saat semua hal terjadi, mengerang pelan dan pingsan. Arthur bergerak begitu cepat sehingga aku hampir tidak melihatnya, menangkapnya sebelum kepalanya sempat membentur batu yang keras, lalu membaringkannya dengan lembut. Ibuku ada di sana sedetik kemudian, kedua tangannya menekan kulit pucat Emily. Tangan ibu mengeluarkan cahaya perak saat dia merapal mantra penyembuhan, tapi mantra itu terputus dengan cepat. Dia bertukar pandang dengan Arthur saat dia menjelaskan, dia menempatkan dirinya dalam reaksi balik. Aku tidak bisa menyembuhkannya, tetapi dia akan baik-baik saja jika diberikan waktu. Gideon menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lainnya dan menggigit bibirnya agar tetap diam. Tampaknya tanpa berpikir, dia menekan tombol, mematikan perisai yang berisiku di dalam rune. Aku pergi ke sisi Emily, berlutut di samping kakakku dan meraih tangannya. Matanya berkibar terbuka, tetapi dia mengerang kesakitan dan menutupnya lagi. Ada sesuatu tidak nyaman berada di dekat sini. Peningkatan kesadaran akan mana yang kurasakan saat mengaktifkan regalia tetap ada, dan ketiadaan mana dalam inti Emily menonjol sebagai sesuatu yang salah atau tidak wajar, sesuatu yang perlu diperbaiki. Mana mengalir keluar dariku dalam lingkaran putih, bersinar di kulitku seperti aura, dan kemudian bermanuver ke tubuh Emily, ke dalam dan melalui pembuluh darahnya, sampai ke intinya. Nafasnya yang kasar melembut, dan matanya terbuka lebar. Oh, dia tersentak, bingung. Selamat pagi. Cahaya pertukaran mana memudar. Pena Gideon sedang menulis dengan marah di buku catatannya, tetapi semua orang diam saat mereka semua menoleh ke arahku, dengan mata terbelalak. Apa yang baru saja aku lakukan, seharusnya tidak mungkin.